Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi فصلوات ربه وسلام عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat, para ustadz, ustadzah, para santri, santriwati dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada kesempatan yang mulia ini kita duduk di majelis yang mulia, membicarakan sesuatu yang mulia, membicarakan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita bersama-sama mengambilnya, kita akan bahagia dunia dan akhirat, dan apabila kita tidak mengambil bagian darinya, maka kita akan menyesal di dunia dan di akhirat kelak. Karena sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah seperti orang yang sedang membawa lentera dalam hidupnya. Di dalam kehidupan, di saat malam hari, dia tahu kapan dia harus melangkah melewati lubang. Dia tahu harus menghindari duri di saat dia melihatnya. Dia tahu bersikap dengan lentera yang ia punya, dia akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berilmu, berusaha mencari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari kitab sucinya, berusaha mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah menjadi salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita. Allah berikan kepada kita faqih dalam ilmu agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan di dunia ini, kebaikan di akhirat kelak, orang-orang yang Allah inginkan padanya kecintaan, maka Allah berikan kepadanya kemudahan untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa belajar agama yang mulia ini sebagai salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, فالعلم من أفضل الأعمال فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة, bahwa ilmu
merupakan sebaik-baik amal saleh. Jadi kita sekarang ini sedang menjalankan amal saleh, sedang kita berusaha mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Orang yang sedang belajar, orang yang sedang menuntut ilmu, maka sungguh dia di dalam mengerjakan amal saleh. Wa huwa min afdal wa ajalli ta'at wa min ajalil ibadat, dan dia merupakan salah satu ibadah yang paling baik dan paling mulia. Jadi santri semua harus kita sadari, harus kita yakini bahwa kita datang ke pondok ini, kita belajar di sini dengan para guru kita, dengan para ustadz kita, bahwa waktu yang kita habiskan, hari-hari yang kita jalani, itu semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini sudah masyhur bagi kita bersama. Hadis ini sudah kita hafal, bahkan sudah kita ketahui maknanya dalam kehidupan kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwa orang yang menempuh satu jalan, yang meniti jalan ilmu, maka sungguh dia sedang meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh salah seorang masyayikh yang kita thiqah dengannya, disampaikan oleh beliau. Hal ini terjadi di Arab Saudi, di mana sebuah peristiwa ini terjadi. Ada jenazah yang diantarkan, yang satu masih muda, usianya sangat muda. Kemudian ketika kuburan itu digali, lalu kemudian si penggali kubur ini ikut meletakkan jenazah ke dalam lahat tersebut. Subhanallah, setelah diletakkan, kemudian dia pingsan. Yang meletakkan jenazah ini apa? Pingsan. Lalu kemudian diangkat keluar. Setelah itu, setelah bangun dan sadar dari pingsan, dia mengatakan, menceritakan apa yang ia lihat ketika berada di dalam kubur sedang meletakkan jenazah tersebut. Maka dia menceritakan kepada seluruh orang yang ada di situ, bahwa saya melihat kuburannya taman daripada taman surga. Melihat begitu lapang, begitu indah dan luas kuburan tersebut, yang tidak terbayang oleh dia sebagai seorang penggali kubur. Lalu kemudian dia pingsan melihat begitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada laki-laki ini. Lalu kemudian dikuburkan laki-laki ini dan dia pulang. Selang beberapa waktu datang kembali jenazah yang kedua. Setelah berapa jarak, berapa lama, kemudian dia juga menggali, kemudian menguburkan, dan juga pingsan. Lalu kemudian dia menceritakan mencari orang tua dari anak ini, mencari informasi berita yang ingin digali dari apa? Dari apa yang ia lihat. Lalu kemudian ternyata orang yang meninggal yang pertama, dan mereka ini kakak beradik tentunya, diceritakan oleh bundanya bahwa yang pertama itu adalah seorang anak yang rajin menuntut ilmu, seorang talibul ilmu, penuntut ilmu syar'i, meninggal dunia. Kemudian begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, memberikan kepadanya jalan kebaikan, di mana Allah lapangkan kuburannya.
Lalu kemudian sang ibu menceritakan, sedangkan anak saya yang kedua bukan penuntut ilmu, tetapi itu saudaranya yang bekerja, yang membiayai saudaranya yang pertama yang menuntut ilmu. Masya Allah. Makanya dia penuntut ilmu dengan orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu, fil ajri sawa, Allah berikan pahala yang sama. Oleh karena itu ikhwani, para santri semuanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan menuntut ilmu yang kita rasakan saat ini. Lalu kemudian sang penggali kubur tadi segera kembali ke rumah, kemudian dia kembali ke kampungnya arah Dimashq. Kemudian ketika itu usianya sekitar 40 hampir 50 tahun. Dia belajar agama, mulai menghafal Al-Quran, mulai menghafal matan-matan kitab-kitab para ulama, dan dia bertekad melihat apa yang ia perhatikan di saat dia menguburkan jenazah tersebut. Kemudian dia bertekad terus belajar dan belajar sampai dia menuntut ilmu syar'i menjadi seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu yang sangat kuat, dan akhirnya anak dan keturunan pun memiliki keilmuan yang luar biasa. Oleh ikhwani, kesempatan kita sama, kesempatan kita menuntut ilmu itu sama dengan mereka. Maka jangan sia-siakan kesempatan belajar di pondok ini. Ambillah ilmu para ustadz kita, belajarlah dari mereka adab-adab yang mulia, ambil dari mereka apa yang mereka ajarkan. Karena di antara faktor yang sangat menentukan, di samping keikhlasan, di samping semangat yang bisa kita miliki untuk bisa kita memahami ilmunya para ustadz kita, ilmunya para ulama, adalah dengan adab yang mulia. Oleh karenanya, di antara ungkapan para ulama tentang adab itu adalah wabil adabi tufhamul ilm. Dengan adab itu, wabil adabi yufhamul ilm, dengan adab kita akan bisa memahami ilmu itu sendiri. Kemudian ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Bahwa di sini letaknya ilmu agama, di sini letaknya betapa mulianya sebuah ilmu. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya hidup bahagia tanpa ilmu, saya hidup bahagia tanpa memiliki panduan dari Al-Quran dan Sunnah, saya tetap bahagia, maka sungguh perkataan ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari zikir, dari memiliki ilmu agama, dari orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan menghadapi sebuah kehidupan yang sempit. Walaupun secara kekayaan dia punya, walaupun secara ketenaran dia miliki, ya, semua kenikmatan dunia dia punya, tapi dia tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman dalam agama, maka sungguh kebahagiaannya nisbi. Sungguh kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang akan hilang dan tidak akan kekal. Oleh itu ikhwani, santriwan semuanya, mari kita manfaatkan sekali lagi untuk belajar ilmu agama dengan baik, untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini juga sudah kita hafal. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kita sudah alhamdulillah beriman.
Kita sudah beriman, dan tidak hanya ternyata cukup kita memiliki beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira orang sudah mengatakan beriman lalu kemudian dia cukup, begitu tidak. Tapi orang beriman harus disempurnakan keimanannya dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibnu Abbas meriwayatkan, menjelaskan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibandingkan orang-orang awam. Tidaklah sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Artinya tidaklah sama, kata Allah. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Antum mungkin tahu semua kisah Qatil Mi'ah. Pernah dengar? Hah? Nggak pernah dengar? Yang membunuh 99 orang. Rasa takut kepada Allah pun datang. Ingin bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya dia bertanya kepada salah seorang abid, seorang ahli ibadah yang memiliki semangat ibadah tinggi tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Dia berkata kepadanya, "Hal min taubah? Apakah ada pintu taubat bagi saya yang mana saya telah membunuh 99 orang?" Berapa? Itu banyak apa sedikit? Banyak. Kata dia, pintu taubat tertutup bagimu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Disempurnakan menjadi 100. Inilah bahayanya kalau menjawab tanpa ilmu. Lalu kemudian ditunjukkan kepada salah seorang alim yang memiliki ilmu, yang memiliki bekal pemahaman dalam bidang agama. Lalu kemudian dia bertanya, apakah ada pintu taubat bagiku? Maka kemudian dia mengatakan, tentulah pintu taubat masih terbuka bagi siapapun di antara kita sebelum nafas kita turun naik di tenggorokan. Lalu kemudian dengan jawaban itu dia merasa bahagia, merasa senang, dan kemudian dia dinasihati untuk pergi ke sebuah tempat yang mana agar terhindar dari orang-orang yang akan merusak dan akan mengotori semangat untuk bertaubat. Lalu kemudian dia dalam safar tersebut menemui ajal dan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah para santri semua, anak-anak kami, bahwa pentingnya menuntut ilmu, bahwa ketika kita belajar agama ini, kita akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan, ditinggikan derajat kita. Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada mereka pecinta dunia. Ali bin Abi Thalib menggambarkan kepada kita bagaimana ilmu, manfaat ilmu dalam kehidupan jika dibandingkan dengan harta yang dia punya. Kata beliau, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga kamu. Apa? Ilmu akan menjaga kamu. Wal malu anta tahrusuhu. Sedangkan harta itu kamu sendiri yang menjaganya. Sibuk siang malam memikirkannya. Sedangkan ilmu Allah berikan kepada kita, maka ilmu itu yang akan memelihara kita. Ilmu itu yang akan menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu akan memalingkan kita dari kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Maka ketika kita ingin mulia dengan ilmu ini, kita harus meluruskan niat kita. Datang kita ke pondok ini
adalah li'ajlil ilmi. Datang kita ke pondok ini untuk belajar agama, dan datangnya kita itu maka mestilah diikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Saya ingin bertanya ini, adakah yang masuk pondok ini bukan keinginan sendiri atau karena dipaksa oleh orang tua? Hah? Ada enggak? Ada yang dipaksa oleh orang tuanya? Ada? Kalaupun ada, ketahuilah oleh anda semuanya bahwa yang diinginkan oleh ayah bunda kita adalah kebaikan. Yang diinginkan untuk kita semua adalah kebahagiaan. Tidak ada orang tua yang menyengsarakan anaknya. Tidak ada orang tua yang akan menjadikan anaknya tidak bahagia. Tidak ada orang tua yang tidak ingin bahagia. Pasti mereka semua ingin bahagia. Maka kalaupun ada di antara anda semua yang dipaksa untuk masuk pondok, maka satu saat anda akan tahu bahwa ternyata yang diinginkan oleh orang tua adalah kebaikan untuk kita. Maka terkadang memang untuk kebaikan itu perlu dipaksa. Contoh, untuk bangun subuh terkadang ada musyrif kita, ada ustadz yang membangunkan, maka ikhlaskan hati antum. Jangan terpaksa bangun subuh itu. Jangan terpaksa untuk disuruh menghafal Al-Quranul Karim. Jangan terpaksa untuk disuruh murajaah dan menyetorkan hafalannya. Terkadang memang harus dipaksa untuk kebaikan, tapi kemudian itu akan mengawal kita menjadi orang-orang yang baik. Ikhlaskan niat. Apa bukti keikhlasan niat kita dalam menuntut ilmu? Maka yang pertama, anda niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang kemudian nanti niatkan pula yang kedua adalah untuk kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti pulang dari pondok, pulang ke rumah di saat-saat libur misalnya, maka mulailah anda semua untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Pertama adalah intizam dengan salat kalian. Jaga salatnya ketika di rumah. Ketika azan sudah dikumandangkan, maka lari segera ke masjid. Datang segera ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan pulang ke rumah sebagai ajang balas dendam. Di pesantren, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa intizam, disiplin. Dia pertama ketika salat di saf pertama, tapi pulang subhanallah sulit sekali. Jangan. Maka saatnya anda kembali ke rumah mengamalkan ilmu dan diajak orang tua. Kalaupun ada di antara orang tua yang mungkin orang tua kita yang tidak atau yang masih malas-malas untuk salat, ajak orang tua kita bil hikmah. Jadi jangan sampai nanti ya kita menjadi orang yang tidak mengamalkan ilmu kita setelah kita pulang dari pondok ini. Pulang kita ke rumah, amalkan, ajak, sampaikan kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Ini yang pertama adalah keikhlasan yang harus kita miliki bersama, agar ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari, ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang melahirkan amal. Karena memang rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Betapa banyak amal yang mungkin sedikit nilainya, tapi besar di sisi Allah dikarenakan niat kita. Wa rubba amalin kabirin saghiruhu niyah. Betapa banyak pula amal yang besar, tapi niatnya tidak betul, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita sadari bersama bahwa menuntut ilmu adalah jalan surga. Menuntut ilmu adalah sebaik-baik amal. Maka luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala di saat beliau menulis kitab Muwatta, kitab yang masyhur, kitab hadis Imam Darul Hijrah, akhlak Imam Malik, ya, luar biasa. Dan bahkan
ilmu yang ia miliki sangat luar biasa. Tapi kemudian tahukah kita apa yang membuat kitab Muwatta Imam Malik masih kita pelajari hari ini, masih disyarah oleh para ulama, masih dicetak, masih dikaji? Tahukah kita ananda semua apa yang membuat ilmu Imam Malik itu kekal sampai hari ini? Adalah karena ikhlas di dalam menulis. Sahabat-sahabat beliau berkata, wahai Imam, kitab Muwatta sudah banyak ditulis, kitab-kitab hadis sudah tersebar dengan nama Muwatta, kenapa lagi kamu menulis kitab Muwatta? Apa jawaban Imam Malik? Siapa yang tahu? Hah? Apa jawaban Imam Malik? Yang bisa jawab, Ustaz kasih hadiah warna biru. Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Mana? Angkat tangannya. Apa kata Imam Malik? Tafadhal. Siapa nama antum? Tafadhal. Apa kata Imam Malik? Tidak tahu. Grogi antum. Naam. Fadhal antum. Siapa nama antum? Abdul Furqan. Fadhal Furqan. Gimana? Saya ingin mendebarkan ilmu. Begitu. Baik, mana lagi angkat tangan? Fadhal. Siapa nama antum? Tafadhal. Apa kata Imam Malik ketika beliau ditanya, untuk apa lagi wahai Imam engkau menulis kitab Muwatta ini? Mendapatkan? Naam, Imam Malik mendapatkan pahala, betul. Tapi belum dapat jawabannya. Tafadhal. Untuk membimbing masa depan. Masya Allah, jawaban berani semua, Masya Allah ini. Fadhal Ustaz. Ilmu itu butuh betul sekali, ilmu itu butuh keikhlasan. Tapi apakah jawaban Imam Malik di saat dia menulis kitab Muwatta beliau yang berkaitan dengan keikhlasan tadi ini? Judul kita apa? Masalah keikhlasan. Yang Ustadz boleh, yang Ustadznya juga boleh warna merah. Fadhal. Fadhal. Judulnya tentang keikhlasan. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya, kenapa engkau menulis kitab Muwatta ini wahai Imam? Sudah banyak kitab Muwatta. Fadhal. Untuk mendapatkan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah. Antum syuyukh, Masya Allah ini. Fadhal. Kita harus ikhlas untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah. Jawaban antum bagus semua. Ada nggak yang tepat? Imam Malik ini sudah. Fadhal Ustaz. Antum yang nggak pakai baju siapa tuh? Naam. Angkat tangan tadi enggak? Apa jawabannya? Mendapatkan ilmu juga. Naam. Tema kita, kalau kita ikhlas lillah, maka Allah abadikan ilmu itu. Di antara rahasia Imam Malik menulis kitab Muwatta, kenapa sampai hari ini ya kitab Muwatta masih dipelajari, masih dibaca, masih ditulis, disyarah seterusnya oleh para ulama, ya, maka kemudian inilah yang menjadi rahasianya. Perkataan beliau ditulis dengan tinta emas, ditulis oleh para ulama, dan ini adalah panduan bagi kita para penuntut ilmu, panduan bagi kita panduan oleh para duat, panduan oleh para guru, semua kita. Saya ingin perkata Imam Maliknya. Antum tahu? Sudah 3 kali antum tunjuk tangan. 2 kali. Yang ketiga kali, fadhal. Kalau gitu kasih tahu lah ya. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, ma kana lillahi yabqa
wa ma kana li ghairihi yazul. Apa yang ditulis, yang dilakukan karena Allah itu akan kekal. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan mengembangkan. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika satu amal itu sebesar zarrah diterima oleh Allah, kemudian Allah kembangkan, Allah berkahi amal itu. Tapi ingat, ketika amal tersebut tidak karena Allah, tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mudah hilang dan tenggelam. Jelas? Apa? Coba ditulis perkataan Imam Malik tadi. Siapa yang hafal dari apa yang saya sebutkan tadi? Tafadhal. Terus satu kalimat berikutnya, makana, tulis makana lillahi yabqa. Apa yang diperuntukkan untuk Allah, apapun perbuatan kita, menuntut ilmu, menulis, apapun yang kita kerjakan untuk Allah, maka Allah akan abadikan itu. Maka lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yazul. Yang dikerjakan, yang dilakukan bukan untuk Allah, maka itu akan mudah hilang, akan mudah tenggelam, akan tidak bermanfaat. Ananda sekalian, para santri semuanya, injakkan kaki di sini, hadir dengan jiwa di sini, tuluskan niat kalian semuanya, karena sedikit ilmu yang kita pelajari karena Allah, Allah akan jadikan ilmu itu berkah dalam hidup kita. Jelas? Allah akan jadikan berkah dalam hidup kita. Banyak pelajaran dari para ulama kita. Bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi itu subhanallah, dari sisi usia tidaklah seperti para ulama, tidak panjang usianya, lebih kurang 40 tahun, lebih kurang 40 tahun. Tapi mana masjid di belahan dunia ini yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin? Mana masjid dari belahan dunia ini yang tidak tahu dengan kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi? Itu keberkahan ilmu. Saya ingin sampaikan satu petikan kisah dalam menuntut ilmu Imam Nawawi, agar kita bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Di antara min lataif manaqib Imam Nawawi, di antara rahasia keberhasilan dia menuntut ilmu itu apa? Kalau Imam Nawawi itu tidur, hanya ketiduran. Kalau tidur hanya ketiduran. Dia tidak menyengaja tidur, dia tidak menyengaja untuk cari kasur, tidur, istirahat. Tidak. Ada sekitar 2 tahun dalam fatrah hidup beliau itu tidurnya hanya ketiduran. Sudah kelelahan menghafal, sudah kelelahan mutalaah, tertidur. Bahkan ketiduran itu dalam keadaan berdiri. Silakan antum buka manaqib beliau. Itu luar biasa. Ini ibrah bagi kita, anda semua. Bersungguh-sungguh kita di sini, belajar, kita gali apa yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul. Pesantren Masya Allah, Tabarakallah, ada asatiza kita yang mereka kita thiqah dengan ilmunya. Ambil ilmu mereka, pelajari. Jadi kalau tidur dalam belajar ini, itu hal yang biasa. Tapi kemudian ada di antara kita ini yang memang harus bisa mengurangi tidur. Tidak ada masalah kurang tidur dalam fase belajar, tidak ada masalah. Kurus badan dalam fase belajar, tidak ada masalah. Nanti antum kalau sudah selesai belajar akan naik badannya. Dulu Ustaz kurus juga. Ya, kurus dulu untuk ilmu. Mungkin mudir kita juga kurus dulu.
Biasa itu menghafal, belajar itu sahirul layal. Wa man talabal ula sahirul layal. Yang mencari kemuliaan, yang mencari kesuksesan, memang harus kita belajar. Memang harus kita kurangi tidur kita. Kalau dulu ketika di Madinah, di antara rumus kawan-kawan, masih ingat Ustaz? Di Madinah itu yang harus cepat itu 3. Termasuk makan itu harus cepat. Tak boleh lama-lama. Antum jangan lama di hidangan, jangan lama-lama. Ya. Itu tidak boleh lama. Ya. Itu cepat, itu harus cepat. Ya. Yang kedua, langkah harus cepat. Karena kalau ke haram, kalau lambat langkah ketinggalan bis. Nah, kata teman-teman ketika itu, kalau ke Madinah, di Madinah ini menuntut ilmu harus cepat. Yang pertama, ya kita harus cepat dalam makan. Jangan lama-lama antum menghabiskan waktu di depan piring itu. Jangan. Jelas ya? Yang kedua, cepatkan langkahnya. Bergegas segera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Menuju majelis ilmu, menuju kelas, cepat. Tidak boleh lama-lama. Karena kalau lambat kita akan banyak ketinggalan faedah dan kebaikan. Baik, saya ulangi. Siapa yang sudah menulis perkataan Imam Malik? Fadhal. Ahsan. Ada yang bisa menulis bahasa Arabnya? Fadhal. Masya Allah, tabarakallah. Ahsan. Siapa nama itu? Masya Allah. Ahsan. Masya Allah. Beliau sudah nulis ya. Nanti dikasih teman antum ya. Maka lillahi yabqa wa maka li ghairihi yazul. Itu adalah perkataan Imam Malik. Dan mari kita jadikan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, jadikan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan wa akhwat fillah. Sudah selesai? Baki? Baik. Kemudian di dalam semangat menuntut ilmu, di samping kita mengikhlaskan diri kita, maka jangan kita sandarkan diri kita kepada diri kita. Jangan pernah kita menyandarkan kepada diri kita. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak sandarkan segala urusan itu kepada kita. Maka itu Anda semua sandarkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa taala. Kepada Allah. Jangan antum merasa hebat dengan kecerdasan. Jangan kita sudah mampu dengan kekuatan hafalan kita. Tapi apa yang sudah kita capai dari hafalan kita, dari pelajaran yang sudah kita fahami, maka sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi salah satu kunci keberkahan dalam hidup kita. Ya, maka itulah, jangan pernah kita merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa cerdas sendiri. Tidak. Apa yang Allah berikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seluruh kebaikan itu kulluhu biyadillah. Kata beliau, seluruh kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang bisa kita hafal, ingat itu dari siapa? Allah. Hadis-hadis Nabi yang bisa kita hafal, kita fahami, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang bisa kita fahami dari ilmu kita, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua taufik dari Allah. Tidak ada, kita ini semua makhluk yang lemah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kunci taufik ad-du'a. Perhatikan, kunci taufik dari Allah adalah doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu kepada Allah. Perbanyak meminta doa kepada Allah agar Allah berikan pemahaman dalam bidang ilmu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, kunci taufik dari Allah di samping doa, al-iftiqar. Kita merasa fakir di hadapan Allah. Kita orang yang tidak punya apa-apa. Kita orang yang belum faham, maka kita butuh kepada Allah. Anda semua
Sandarkan kepada Allah segala urusan kita. Perbanyak doa, waktu-waktu mustajab di dalam sujud kita, antara azan dan iqamah, itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita ilmu, dan kita kembali kepada Allah, dan kita merasa butuh kepada Allah. Inilah kunci taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Khalid Al-Muslih, wa min a'zam asbabit taufik, kata beliau mengatakan, salamatul qasdi, adalah niat yang tulus, niat yang benar. Sekali lagi, datang kita ke pondok ini la li ajli dunia, la li ajli dunia. Kita datang ke pondok ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun ada di antara kita yang diuji dengan sakit, maka Allah berikan pahala kepadanya. Andai ada di antara kita yang Allah jemput, yang Allah panggil, maka kemudian kita berharap baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan azan dulu ya, Ustaz ya. Baik. Allah. Allahu Akbar.
Allah salat. Baik. Kita akan mencoba melihat sebuah hadis, dan hadis ini adalah salah satu bentuk hadis yang sangat ngeri, sangat menakutkan bagi kita para penuntut ilmu. Tapi aneh, terkadang kita tidak merasa takut dari apa yang telah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini adalah hadis yang menyebutkan ancaman terhadap orang-orang yang belajar bukan untuk Allah. Hadis ini ngeri, sangat menakutkan. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga niat-niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid raihatal jannah yaumal qiyamah." Subhanallah. Perhatikan hadisnya ya. Barang siapa yang belajar ilmu untuk Allah dan dia tidak mempelajarinya, dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan dunia, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan baunya surga di hari kiamat kelak. Anda semua fi bidayatul talab, antum masih di awal perjalanan, masih di awal rihla talabil ilmi. Maka mari sama-sama kita luruskan niat kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan untuk mendapatkan dunia ini. Ini juga hadis untuk kami dan kita semua, para duat, para guru yang mengajarkan ilmu, bahwa apa yang kita pelajari, semoga Allah jaga kita dari apa-apa dari keindahan dunia ini. Kemudian di dalam pembahasan di mana ilmu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita motivasi. Motivasi ini dalam dua hal. Rasul mengatakan, la hasada illa fitnataini, la hasada illa fitnataini. Kalaupun ada orang di dunia ini yang hasad, di sini tentu bukan makna hasad yang dibenci dalam agama kita, yang paling tepatnya disebut dengan ghibtah. Kalaupun ada orang yang harus perlu kita iri kepadanya dalam kebaikan-kebaikan dia, maka ada dua poin, dua hal yang boleh kita untuk iri kepadanya. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Allah berikan kepadanya harta, lalu dia belanjakan harta itu, dihabiskan di jalan kebenaran. Ini patut kita iri, perlu kita iri. Dia punya tanah diwakafkan untuk Allah. Dia punya harta, dibangunnya masjid. Dia punya harta, dibangunnya lembaga pendidikan. Dia punya harta, dia berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini boleh kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepada hamba-Mu kelebihan harta. Diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibelanjakan, dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Engkau berikan aku seperti dia, maka akan aku lakukan seperti yang ia lakukan. Itu boleh, tidak terlarang. Yang kedua, kalaupun kita boleh iri kepada seseorang, maka Nabi mengatakan, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Allah berikan kepadanya ilmu, lalu kemudian dia ajarkan ilmu itu kepada orang. Kita boleh iri kepada ustaz-ustaz yang sabar di pondok, yang mengajarkan ilmu itu kepada santri-santrinya. Mungkin dia bisa mendapatkan berbagai macam keindahan dunia di sana, di luar sana, tapi dia tetap ingin hidup di atas ilmu dan menjadi guru sampai matinya. Wallahi ikhwan, ketika kita membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau keluar dari rumahnya masuk ke masjidnya, dia mendapatkan 2 halaqah yang kedua-duanya adalah kebaikan. Yang satu halaqah itu mereka semua para sahabat sedang mengaji, berzikir, melakukan kebaikan. Yang satu lagi, di situ ada terjadi proses mengajar, ada guru, ada murid, ada yang diajarkan di situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung kepada halaqah yang di situ ada terjadi proses belajar mengajar, sampai Nabi mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru. Ini terkadang, mohon maaf saja, guru tidak lagi seindah bahasa Nabi. Bahkan menjadi guru hari ini seakan-akan tidak bernilai. Kalau ada orang yang bertanya, apa kerjamu sekarang? Saya menjadi guru. Malu. Seakan-akan menjadi guru itu profesi bukan mulia. Bukan. Profesi yang sangat mulia. Pekerjaan yang sangat mulia. Ini saya dan teman-teman para guru semuanya hadirkan dalam hati kita. Wallahi itu adalah pekerjaan mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Ini kata mu'allim hari ini sudah bergeser maknanya. Seakan mu'allim itu bukan lagi sebuah pekerjaan yang mulia. Karena memang hari ini orang tidak lagi memuliakan para guru. Seakan pekerjaan yang tidak bergengsi. Dan kita semua akan menjadi guru. Kita semua akan menjadi guru. Maka anak-anak semua, belajarlah dulu, baru setelahnya antum akan menjadi guru. Pelajarilah ilmu agama dengan baik. Kemudian setelah itu kita akan menjadi orang-orang yang akan memberikan manfaat kepada orang. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah orang-orang senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan. Ballighu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Sampaikan walau hanya 1 ayat. Maka kita menjadi orang-orang yang menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita boleh, kita untuk iri dalam kehidupan kita, ingat, hanya pada 2 bab itu kita boleh iri. Yang pertama, kepada orang yang punya harta, lalu harta dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang punya ilmu, lalu dia mendedikasikan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan, mendidik, kemudian menebarkan kebaikan kepada orang. Maka hani'an lakum para mudarrisin, hani'an lakum para guru yang telah memberikan ilmunya kepada santri-santrinya. Sungguh itu adalah masuk kepada salah satu perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap
Apa yang kita ajarkan itu termasuk kepada salah satu dari 3 yang akan terus kita dapatkan pahalanya, yaitu ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kita ajarkan dan ilmu itu kita amalkan serta kita sampaikan, dan kemudian ilmu itu diamalkan oleh anak-anak kita. Nabi SAW juga mengatakan, ad-dalu al khairi kafa'ilihi, yang mengajarkan kebaikan kepada orang maka sungguh dia mendapatkan pahalanya. Fil ajri sawa, pahalanya sama. Oleh itu ikhwani, kita tutup majelis kita dengan apa yang kita sampaikan tadi, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mati dalam agama Islam ini, mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah perkataannya, man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kulli. Orang yang mati di atas agama Islam dan mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati dalam kebaikan. Kita tidak khawatir, insyaallah mati di atas kebaikan. Maka di pondok ini kita diajarkan agama berdasarkan kitabullah dan sunnahnya di atas pemahaman as-salafil ummah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilihkan untuk bisa belajar di sini, dan kita berharap terus istiqamah di atas agama yang mulia ini, dan kita berharap dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan kita berislam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf atas segala khilaf dan salah, atas segala penyampaian yang tidak tepat, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar Allah berkahi pertemuan ini. Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.